Jadi pertarungannya pada wilayah yang sangat filosofis. Minimal bisa ngikutin, ya. Jika pernah belajar filsafat. Tapi kalau nggak pernah belajar filsafat nggak bisa ikut. Apa sih itu empirisme? Apa itu rasionalisme? Apa itu skeptisisme? Apa itu relativisme? Apa itu nihilisme nanti? Apa itu stoik? Apa itu nanti semua kita akan pelajari dan kalian sudah sedikit mengenal secara umum. Jadi kalian tidak akan termakan. Jadi jangan dipikir tidak terjadi pertarungan sekarang. Pertarungan ideologis sangat kuat. Dan biasanya pertarungan ideologis dulu baru pertarungan militer, ya. Biasanya gitu. Kalau pertarungan militer ada batasnya tertentu, tapi pertarungan ideologis, pertarungan pemikiran itu tidak ada batasnya, ya. Dari dulu sampai sekarang terus terjadi. Ketika Anda masuk ke dunia kampus, ya, apalagi ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu sosial, itu pertarungannya lebih kelihatan. Tapi kalau masuk di ilmu-ilmu eksakta, teknik, kedokteran memang tidak terlalu kelihatan. Tapi di situ juga terjadi pertarungan. Sampai sekarang ini, misalnya, pemikiran-pemikiran tentang kuantum itu belum pernah ada kejelasan dan terus berkembang sampai saat ini dalam dunia kedokteran itu. Cuma terlalu terasa kalau masuk dalam dunia humaniora, ya, ilmu sosial itu sangat kelihatan. Oke, kita lanjut. Nah, ini filsafat Barat dan aliran-alirannya. Filsafat Barat yang pertama kita akan lihat adalah empirisme. Apa itu empiris? Empiris itu adalah suatu perkara yang bersifat apa? Fisik, ya. Dunia empiris adalah dunia fisik, dunia yang terindra, ya. Kalau dikatakan dunia empiris adalah dunia yang terindra secara lahiriah, ini dunia yang kita bisa lihat, dunia fenomena, ya. Ini kalian bisa melihat kacamata, ini karena dunia empiris. Tapi malaikat nggak bisa kelihatan karena bukan dunia yang bersifat empiris. Ya, dunia metafisik, dunia fisik, dunia empiris, dunia yang terindra, itu maksudnya dunia fenomena, ya. Itu sama semua, itu istilah-istilah yang adik-adik perlu ketahui. Dunia fenomena, dunia empiris, dunia fisik. Kenapa? Karena dunia yang bersifat terindra itu semua manusia bisa indra, bisa ketahui. Bahkan bukan cuma manusia, binatang pun bisa melakukan penginderaan. Tidak ada bedanya. Dari sisi itu manusia dengan binatang. Manusia bisa melihat, hewan bisa melihat apa yang kita lihat secara fisik. Tapi hewan tidak bisa mengetahui apa-apa yang kita ketahui secara metafisik. Itu bedanya. Ya. Kalau semua pengetahuan kita adalah pengetahuan fisik, kita masih boleh dikatakan sedikit lebih sempurna daripada hewan. Ya. Tapi kalau masuk ke pengetahuan metafisik, sudah yakin bahwa kita berbeda dengan hewan. Itu bedanya, ya. Nah, empirisme, tokoh utamanya John Locke, ya. Berkeley atau David Hume. Jadi kalau Berkeley, David Hume itu terkenal. John Locke juga. Ciri utama apa? Menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, ya, itu ciri utamanya. Jadi kalau ada yang mengatakan semua pengetahuan manusia itu niscaya diperoleh melalui apa? Indra lahiriah. Titik. Jadi empirisme itu lebih dikenal dengan suatu aliran yang menegaskan hanya mengakui suatu pengetahuan yang bersifat apa? Empiris semata. Empiris semata. Kenapa dikatakan semata? Karena satu mata doang. Dikatakan semata itu maksudnya tidak pakai dua mata. Satu mata maksudnya dia hanya mengakui pengetahuan yang diperoleh melalui apa?
Indra lahiriah. 5 indra lahiriah kita kan ya? 5 ya? Udah nambah? 5 kan ya? Mata, telinga. Apa saja yang kita ketahui melalui mata kita, melalui telinga kita, melalui perabaan kita, melalui penciuman kita, pengecapan kita, itulah pengetahuan yang diakui oleh empiris. Yang disebut suatu pengetahuan yang lahir dari pengalaman indrawi. Ya. Oke? Paham ya? Jadi kaum empiris hanya mengakui indra lahiriah sebagai alat dan instrumen pengetahuan, akal tidak. Dan nanti rasionalisme beda. Menolak gagasan bahwa manusia memiliki pengetahuan bawaan atau konsep-konsep yang ada sebelum pengalaman. Ini nanti berhadapan dengan mazhab rasionalisme. Nanti kita pelajari di bawahnya. Jadi kaum rasionalis menyatakan ada pengetahuan kita yang tidak diperoleh melalui pengalaman indrawi, ya, atau pengalaman sensorik. Ada yang namanya pengetahuan bawaan atau ide bawaan. Ini dia menolak itu. Tidak ada pengetahuan bawaan. Pengetahuan manusia betul-betul dari pengalaman indranya. Ya, tidak ada itu bahwa kita itu sebelum lahir misalnya ada pengetahuan bawaan. Tidak. Itu nanti. Rasionalisme ini boleh dua. Berfokus pada apa? Memperoleh pengetahuan melalui persepsi dan pengalaman. Persepsi di sini persepsi indrawi ya. Persepsi indrawi. Dan pengalaman juga pengalaman indrawi. Ya. Karena satu-satunya yang diakui adalah indra. Itu empirisme. Nanti melahirkan ini mazhab empirisme namanya melahirkan materialisme. Ya, apa materialisme? Mengakui yang ada itu hanyalah fisik, yang ada itu hanya materi, yang ada itu hanya empiris. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa diketahui. Paham ya? Jadi empirisme nanti melahirkan apa? Materialisme. Bahwa yang ada itu hanya materi, yang ada itu hanya fisik, yang ada itu hanya dunia empiris. Tidak ada misalnya alam malaikat, surga neraka yang tidak ada. Ya. Paham ya? Budaya empirisme kan? Ini umumnya. Jadi sekarang ini yang mendasari dunia pengetahuan ini mayoritas empirisme. Ya. Pengamatan empiris harus dilakukan di laboratorium dan diamati secara empiris. Memang tidak bisa diakui. Kita juga mengakui, filsafat Islam juga mengakui bahwa ada namanya indra lahiriah manusia ya. Kita tidak tolak itu. Cuma dikatakan satu-satunya itu masalah. Paham ya? Ini masalah di situ. Bahwa satu-satunya pengetahuan yang valid, yang sah adalah pengetahuan indrawi, itu yang kita mau tentang, kan? Di situ aja masalahnya. Sampai Islam mengakui pengetahuan indrawi, iya. Sampai filosof Muslim Ibnu Sina mengatakan bahasa Buddhisnya man faqada hissan faqada itu bahasa Buddhis. Barang siapa yang kehilangan, tahu orang Buddhis siapa dia? Kalau Buddhis pasti tahu itu, tidak perlu saya terjemahkan. Barang siapa yang kehilangan indra lahiriahnya, kehilangan sebagian pengetahuannya. Buktinya apa? Orang buta tahu nggak warna? Tidak. Tahu. Kalau ada orang buta tahu warna, yakin dia nggak buta. Bohong dia. Itu kehilangan kan pengetahuan? Kalau buta kan pengetahuan tentang warna. Iya, tidak bisa dipungkiri. Tapi yang kita problemkan itu satu-satunya pengetahuan yang sah, pengetahuan indrawi ini ya coret. Kita mengakui pengetahuan indrawi ya, karena kita juga mengakui indra lahiriah ini, tidak bisa dipungkiri ya. Tapi sebagai satu-satunya ini yang problem. Jadi bertengkarnya di situ, ya bertengkarnya.
Karena itu kaum empiris hanya mengakui satu instrumen pengetahuan saja. Apa? Indra lahiriah. Oke? Jadi kalau persepsi indrawi dan pengalaman indrawi, fokus pada itu. Jadi kalau ateisme menganggap paham empiris. Kalau ateis menyatakan saya tidak percaya Tuhan karena sampai sekarang ini saya tidak melihat. Saya baru percaya kalau saya sudah lihat Tuhan. Itu aja masalah. Itu kaum empiris gitu, ya. Nah, percaya Tuhan, tunjukkan. Kau sendiri tidak bisa tunjukkan, kok gitu kan? Ya, memang tidak bisa ditunjukkan karena kan bukan perkara empiris kan? Situ masalahnya. Jadi nanti berkelainya di situ. Kalau kita filsafat Islam menyatakan ada perkara, ada eksistensi, ada keberadaan yang bukan materi, yang memang nggak bisa ditangkap oleh indera ini. Tahu? Amin. Jauh-jauh emosimu, marah, benci, cinta kepada manusia, cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang tua kan, cinta kepada sesama lawan jenis, jangan sesama jenis, ya. Haram, nggak boleh itu. Binatang aja nggak ada kok melakukan itu, ya. Mana ada pernah kambing homoseksual? Kambing aja tidak ada homoseksual. Artinya manusia lebih rendah dari kambing. Sudah keterlaluan, ya. Janganlah. Walaupun kita rendah, janganlah lebih rendah dari kambing, ya. Kambing aja menolak homoseksualitas, lesbian, perkawinan sesama jenis. Oh, manusia, ada manusia. Gitu ya. Oke, kebebasan seksual oke pada level tertentu itu tabiat manusia yang kalau tidak menerima. Tapi sampai pada apa? Sesama jenis, kok bisa aja itu ya? Suka sesama jenis. Memang makanya dikatakan orang seperti itu bukan lagi persoalan seksual, persoalan psikologi. Ya, dia mengalami penyakit psikologi, mengidap penyakit psikologi. Sakit itu orang seperti itu. Yes. Kambing aja kok sehat tak begitu? Tidak ada itu. Ya. Oke. Ini mana? Ya itu. Jadi kalau empirisme yang mengarah kepada materialisme, bahwa yang diakui hanya indera lahiriah, yang nanti menegaskan bahwa yang ada itu yang bisa ditangkap oleh indera lahiriah kan? Itu aja. Nah, kita menolak itu. Kita mengatakan ada perkara yang bukan materi, bukan empiris, bukan fisik, yang bisa diketahui. Contoh kasus, begitu banyak hal-hal yang bersifat psikologi dari diri kita kan? Kita benci nggak? Membenci orang nggak? Ya, kalau kita dilemparin masa nggak benci, ya kita cinta nggak sama seseorang? Iya biasa. Senang sama seorang lah, senang dengan cinta. Kita dikasih duit senang kan? Ini senang, benci, rindu nggak dengan keluarga dan anak? Marah. Ini perkara-perkara yang bersifat psikologis. Dan kita yakin itu ada nggak? Hah? Ada tuh? Pernah lihat? Saya pernah lihat bencinya. Saya pernah lihat benci kudu itu gelap itu. Marah gimana? Saya pernah lihat Ustaz. Warnanya merah. Makanya kalau marah itu merah kan badan tuh. Itu benci gimana? Hitam nggak? Ada. Ada yang pernah lihat yang itu? Pernah lihat cintanya? Pernah lihat rindunya? Nah, tidak pernah. Coba tes. Bahkan sekarang alat yang paling canggih pun, ya, MRI misalnya menggunakan gelombang itu, tes. Ini berapa derajat cintanya? Tes. Tahuan nggak? Tidak ketahuan karena itu bukan perkara yang bersifat empiris. Tapi ada nggak? Ada. Bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa tidak? Tidak. Oke? Jadi jangan jauh-jauh, jangan bicara Tuhan dulu. Bicara dalam diri kita ini. Ada begitu banyak fenomena dalam diri kita yang kita yakin itu ada, tapi tidak bisa ditangkap oleh indera lahiriah kita. Oke? Sederhana. Akal. Nah,
Kalian berakal nggak? Ini orang empiris, orang ateis berakal nggak? Coba deh, kamu lihat akalmu. Enggak, berarti kamu tidak berakal. Marah kan dia kalau bilang. Ya? Kenapa? Dia kan kau menyatakan bahwa yang ada itu yang bisa terindra. Nah, sekarang kau bisa lihat nggak akalmu? Enggak. Berarti nggak ada akalmu kan? Berarti kamu tidak berakal. Itu. Dia sendiri kebingungan. Jadi tidak bisa, ada begitu banyak perkara nantinya yang itu bukan perkara empiris yang tidak bisa diketahui oleh indera lahir, tapi dia memiliki keberadaan. Nah, rasionalisme. Ya, tadi empirisme, sekarang rasionalisme. Rasionalnya apa? Empiris artinya perkara yang bersifat fisik. Ini mengedepankan apa? Rasionalitas. Tokoh utamanya René Descartes, ya, Spinoza dan Leibniz. Ya. Ciri utama apa? Mengajarkan bahwa akal sumber utama dan paling andal dalam pengetahuan. Yang tadi itu empiris menyatakan indra lahiriah sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Kalau rasionalisme tidak menolak indra lahiriah, tapi dia katakan apa? Yang sejati itu, yang utama itu, yang handal itu adalah apa? Instrumen akal, bukan indra lahir. Bukan indra lahir. Begitu banyak kesalahan yang bisa terjadi dengan indra lahirnya. Akal tidak. Kalau prinsipnya benar. Saya kasih contoh. Biasa nggak masukkan tongkat ke air? Beko nggak kelihatan? Di mata kita bilang apa? Mata kita bilang apa? Tongkat yang masuk ke air jadi beko. Benar kan? Mata kita kelihatan. Saya juga semua orang melihat. Tidak ada yang mengingkar. Benar-benar beko nggak itu? Dengan apa kau pakai tidak? Dengan matamu atau dengan akalmu? Nah ini benar. Tuh, itu contoh. Artinya indra lahiriah kita punya keterbatasan kan? Itu aja tidak bisa dia bisa bedakan. Jelas-jelas semua manusia melihat itu beko. Sepakat semua. Tapi tidak satupun manusia yang meyakini bahwa beko. Punya kan aneh. Kalau pakai mata semata benar-benar beko. Harus ada harus jelas itu kesimpulannya. Tongkat dimasukkan ke air beko, benar-benar beko, bukan ilusi, kan? Ya, kaum empiris harus mengakui itu, tapi dia kan tidak mengakui kan? Dengan apa? Jadi ada keterbatasan indra iya, ada juga keterbatasan akal iya. Tapi menurut kaum rasionalis, akal itu lebih utama daripada indra. Di rasionalisme tetap mengakui indra lahiriah dan akal, cuma dia katakan akal instrumen yang utama dalam pengetahuan. Yang kedua, mempertahankan bahwa ada kebenaran-kebenaran tertentu yang dapat dipahami melalui pemikiran logis tanpa perlu pengalaman indrawi. Nah, tanpa perlu pengalaman indrawi. Tapi kaum empiris menyatakan pengetahuan itu harus berpijak pada pengalaman indrawi. Sementara kaum rasionalis menyatakan ada pengetahuan yang tidak lahir dari pengetahuan dari pengalaman indrawi. Ada pengetahuan yang tidak lahir dari pengalaman indrawi. Sebagaimana yang tadi saya contohkan, ya, perkara-perkara yang psikologis kan, perkara yang psikologis itu salah satu contoh, ya, itu tidak lain dari pengalaman indrawi kita, ya. Tidak lain dari pengalaman, tapi lain dari pemikiran logis kita. Kita merasakan sesuatu dan setiap yang ada efeknya itu pasti memiliki keberadaan. Ini itu pemikiran logis. Saya benci, saya marah,
Benar-benar kalau saya marah kan nggak tenang kan itu? Ada efeknya nggak? Ada. Nah, pemikiran logisnya apa? Setiap yang berefek itu pasti memiliki keberadaan. Nah, cuma keberadaannya bukan keberadaan empiris, ya. Keberadaan non empiris yang diketahui melalui akal. Paham ya? Apa perlu pengalaman melalui? Nggak bisa, bahkan nggak bisa. Bahkan nggak bisa didekati dengan pengalaman yang melalui, nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Sementara itu ada, dan kita semua akui itu ada. Cuma nanti kalau neurologi, neuroscience nyatakan itu hanya aksi reaksi otak saja. Ya, itu nanti ada jawabannya. Sabar ya. Menekankan pentingnya deduksi. Kalau empirisme, induksi dari khusus ke umum. Itu induksi. Induksi itu dia amati berbagai fenomena. Khusus-khusus nanti dia buatkan kesimpulan umum. Itu induksi. Ya. Induksi itu satu kesimpulan dari khusus ke umum. Misalnya diamati perilaku manusia. Ya. Apa sih yang membedakan manusia dengan hewan? Diamati perilakunya. Oh, dia katakan manusia itu perilakunya ditimbulkan. Bahwa manusia itu berperilaku secara umum. Ya, soalnya manusia suka ilmu, suka belajar. Hewan kok enggak ada. Mana ada hewan Microsoft course atau ada universitas khusus hewan. Dan gurunya siapa? Nah, pasti bukan hewan itu, bukan manusia gurunya. Kecuali bisa bahasa hewan. Ada itu di Facebook itu semua biar bahasa dia bisa bahasa semua. Bahasa jin. Cuma kan kita nggak tahu itu bahasa jin itu seperti apa, kita gampang dibohongin ya. Dari mana kita tahu itu bahasa jin? Pernah dengar berbahasa jin? Dia bisa saja ciptakan macam-macam. Bahasa semut. Pernah dengar bahasa semut? Dari mana juga ya kita tahu itu bahasa semut? Walaupun apa? Yang cepat percaya. Saya juga bisa ini bahasa kasak kambing. Bahasa apa, Mbak? Jangankan semut. Ada lebih binatang yang lebih kecil dari semut kan? Oh itu punya bahasa semua, iya. Semua makhluk itu punya bahasa. Semua makhluk punya bahasa. Cuma bahasanya beda. Manusia aja ini manusia kita. Itu beragam suku beda suku bahasanya kan? NTT beda, NTB beda, Maluku, Ambon beda. Ini saja Sulawesi Selatan itu berapa suku? Suku Bugis, suku Makassar, suku Tato, suku macam-macam. Beda bahasa. Ya, manusia aja itu yang gitu. Tapi kalau kambing mah di mana-mana sama bahasanya kan? Ya kan? Kambing Afrika, kambing Cina. Kalau ketemu embe-embe itu ada, nggak jauh-jauh dari itu. Dan mereka mengenal kan? Tapi kalau kita tidak. Nah, itu bedanya manusia dengan kambing. Manusia itu berbudaya. Dia bisa menciptakan bahasanya sendiri dengan akalnya, dengan pengalamannya. Bagaimana sih lahirnya bahasa itu kan menarik diteliti. Kok beda itu bahasa Maluku? Kenapa beda ya? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris kok beda? Kok bisa gitu? Ya, menarik itu. Manusia itu yang beri. Malaikat mah satu aja bahasanya. Jinnya mah gitu aja juga. Cuma saya tidak tahu bahasa jin seperti apa. Bisa jadi juga beragam ya. Hewan juga begitu. Manusia itu menarik. Ya, manusia menarik. Beragam bahasa. Itu kehebatan manusia, menegaskan kehebatan manusia itu ya. Maksudnya akalnya itu sangat aktif manusia itu. Dan itu dengan akal kan? Iya dengan akal. Bukan dari lahiriah itu lahirnya bahasa. Dengan akal itu lahirnya bahasa. Aneh-aneh saja semua orang ya. Lainnya dekat. Ini menekankan pentingnya deduksi. Deduksi itu dari umum ke khusus. Dari induksi dari khusus ke umum. Makanya dalam dunia empirisme itu dilakukan percobaan. Berapa kali percobaan sampelnya kan? Kemudian disimpulkan, oh harus begini.
Itu kesimpulan umum dari begitu banyak percobaan-percobaan. Kalau deduksi tidak, dari umum ke khusus. Dari prinsip-prinsip umum, kemudian dari prinsip umum nanti menghukumi perkara yang bersifat khusus. Nah, ini juga bahwa ada pengetahuan manusia yang tidak diperoleh melalui pengalaman indrawi. Ada prinsip-prinsip apa itu? Prinsip kausalitas termasuk. Prinsip kausalitas itu bukan didapatkan dari A, B, C terusnya, dari pengalaman, dari akal manusia. Dari situ bisa ketahuan, dari prinsip kausalitas kita bisa menghukumi sesuatu. Itu dari umum ke khusus. Pada prinsip-prinsip yang bisa diketahui dengan akal manusia, yang nanti kita berdasarkan prinsip itu kita menyatakan itu sesuatu itu benar atau salah, ya. Prinsip misalnya prinsip non kontradiksi, itu prinsip akal itu dari deduksi. Non kontradiksi artinya apa? Bahwa tidak mungkin ada pengetahuan yang benar itu bertentangan satu sama lain, tidak mungkin. Itu prinsip non kontradiksi, itu dari akal itu. Kalau benar tidak mungkin bertentangan. Kalau benar ya. Kalau pertentangannya, mungkin pertentangannya bersifat permukaan, tidak substansial. Itu yang dipahami sekarang. Prinsip non kontradiksi. Bahwa prinsip misalnya yang besar tidak mungkin masuk yang kecil. Betul? Ini bisa masuk ke lubang jarum. Itu dipahami melalui apa? Akal kita. Tidak perlu kita tunggu dulu, Ustaz, dites dulu. Tes. Lagi dan tidak. Dari deduksi itu, dari logika kita. Yang besar tidak mungkin masuk yang kecil. Betul? Tidak mungkin. Ini gede masuk ke lubang jarum. Sihir itu. Nah itu kan nggak perlu kita pengalaman loh. Lain dari tunggu dulu saat diuji dulu di laboratorium ada. Nah, itu sudah dipahami semua itu. Langsung oke, kan? Bahwa yang besar nggak masuk ya. Itu sudah. Salah satu itu juga contoh lain dari deduksi. Dan prinsip-prinsip a priori maksudnya apa? Suatu prinsip yang tidak diperoleh melalui pengalaman indrawi. Itu maksudnya a priori. Ya. Kita kan pernah semuanya lahir kan? Iya. Siapa di sini yang tidak pernah? Ya maksudnya dia eksis tidak lahir, gitu kan? Kita seperti Nabi Adam, gitu kan? Yang nggak punya orang tua. Kita semua kan pernah lahir, tanggal kelahirannya kan jelas, oke? Nah, waktu kita lahir, kita punya pengetahuan nggak tentang bahwa kita itu ada? Ada lah mungkin. Cuma kan kita nggak pernah ditanya dan kita juga nggak tahu jawabannya. Toh? Buktinya apa? Buktinya kalau kalian, ya saya ingat dulu waktu saya baru lahir, ya bisa ingat. Setiap kita waktu baru lahir kan langsung cari susu ibu kan? Benar nggak? Itu fitrah bahwa kita ini ada butuh makanan. Jadi ada dua sekaligus yang kita yakini keberadaan. Saya ada, bahwa di luar diri saya itu ada. Saya cari susu ini. Enggak? Iya, makanya nangis kan? Itu pengetahuan tentang saya ada, keberadaan saya di luar ada. Itu kan nanti besar kita paham. Wah ini kecil orang sudah paham sebenarnya. Cuma kan tidak ada bahasa kan digunakan. Itu contoh bahwa ada pengetahuan yang tidak diperoleh melalui apa? Pengalaman indrawi yang bersifat a priori. Ini istilah ini. Pengetahuan a priori itu pengetahuan bawaan, ya, yang tidak kalian dapatkan melalui pengalaman indrawi. Ya, itu namanya pengetahuan bawaan. Semua hewan itu ada. Kucing, kambing ketika lahir kan,
Semua makhluk itu ada pengetahuan bawaan yang diberikan oleh Tuhan kepada. Yang darinya dia hidup. Misalnya lebah bisa buat sarang itu, burung-burung bisa buat sarang itu, pengetahuannya dari mana? Apa dia lakukan dulu percobaan? Baru dia training dulu, yang misalnya burung besar, ajarkan dulu anak-anak ini ya cara buat sarang ini ya. Tidak kan? Langsung dia terbang, dia bisa sendiri. Dan betul-betul sama dengan sarang orang tuanya. Tahu nggak? Lebah, mana ada pernah lebah buat sarang lain-lain? Dia agak beda dengan misalnya anu kan kreatif kan kayak ya, itu bawaan, itu pengetahuan a priori. Ini pengetahuan, intinya pengetahuan a priori, pengetahuan yang diperoleh tidak melalui pengalaman indrawi manusia. Ini pengetahuan bawaan, pengetahuan. Oke? Jadi begitu. Nah, dia katakan bahwa manusia itu punya pengetahuan bawaan. Ini rasionalisme. Empirisme juga sebenarnya mengakui mana murni betul-betul pengalaman indrawi. Ya, tidak bisa. Ada pengetahuan bawaan itu empirisme tidak mau akui itu. Dia katakan semua pengetahuan manusia lahir dari pengalaman indrawi. Ya, nggak mungkin. Ada pasti pengetahuan bawaan manusia. Yang dari situ dia bisa hidup nanti kan, perlahan dia hidup. Iya, bahwa manusia penambahan pengetahuan manusia melalui pengalaman indrawi itu tidak bisa kita pungkiri kan? Kalian, misalnya dulu kita kecil, ya pengetahuan kita seberapa sih? Masuk TK tambah lagi kan? Masuk SD tambah lagi, masuk SMP tambah lagi, masuk SMA tambah lagi, masuk perguruan tambah. Terus bertambah. Iya. Tapi ada pengetahuan bawaan kita, pengetahuan a priori kita yang tidak diperoleh melalui jalan pengalaman baru. Nah, di sini tokoh René Descartes ini salah satu yang saya koreksi, saya tambahkan di sini itu faedah baru. Descartes itu adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal sebagai bapak filsafat modern. Jadi kalau ada pertanyaan siapa bapak filsafat modern, ya sebut nama saya ya, salah itu. Descartes ya. Salah satu konsep utama dalam filsafatnya adalah ide bawaan. Nah, apa ide bawaan itu? Ya, yang merupakan ide yang dianggap ada dalam pikiran manusia sejak lahir. Ini yang disebut dengan pengetahuan a priori. Ya, cuma nanti kita kritik bahwa iya kita akui ada pengetahuan a priori, tapi bukan ide bawaan ini yang dimaksud oleh Descartes itu ya. Karena apa? Karena kan semua manusia kan sama kan? Kurang lebih. Kok cuma dia punya pengetahuan bawaan, ide bawaan, kok saya nggak punya? Toh kalau dia bawaan toh, oke? Itu salah satu kritiknya. Kok kau punya ide bawaan, kok saya nggak punya? Sementara klaimnya bahwa manusia itu punya ide bawaan yang dibawa sejak lahir. Itu salah satu kritik. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat perkembangannya. Ide yang dianggap ada dalam pikiran manusia sejak lahir, bukan diperoleh melalui pengalaman indrawi. Cuma kan nanti ada perbedaan. Ide bawaannya ala Descartes, ala Kant itu beda-beda, ya. Menurut Descartes, beberapa ide bawaan meliputi apa? Ide tentang Tuhan, ya. Jadi kalau ada manusia percaya Tuhan itu memang ide bawaan itu, ya. Apakah sama dengan fitrah yang dikatakan Islam itu bahwa manusia itu percaya Tuhan bersifat fitrawi? Bisa. Maksudnya di sini bahwa manusia itu percaya ada kekuatan di luar dirinya yang besar, kan? Bisa. Contohnya misalnya makanya di dalam apa dikatakan ketika manusia itu berada di laut dan tenggelam kan dia mengakui itu ada realitas di luar dirinya yang kuat, yang maha kan, karena itu dia minta tolong. Itu disebut dengan Tuhan apapun namanya. Itu disebut fitrah. Kalau yang dimaksud ide bawaan itu oleh Descartes bisa sesuai dengan ajaran Islam. Maksudnya
Tapi kan cuma bukan itu saja menurut Descartes. Ada yang lain, ide-ide lain. Misalnya substansi. Ya, ide bahwa tadi itu tentang Tuhan ya. Descartes berpendapat bahwa ide tentang Tuhan yang sempurna dan tak terbatas adalah bawaan karena manusia yang terbatas tidak mungkin menciptakan ide tentang sesuatu yang terbatas. Bahwa kita mengakui ada realitas yang tak terbatas itu termasuk ide bawaan. Kalau ini sepakat, ya manusia meyakini semua itu kan? Yang ada realitas yang cuma kan kita nggak lihat, kita nggak, ya itu persoalan lain kan? Bahwa kalau kita terjepit, misalnya mengalami hal yang betul-betul tidak ada lagi yang bisa menolong kita, kita pasti kan berharap toh, minimal kan kita berharap toh. Nah itu kita berharap itu sudah menegaskan bahwa ada realitas di luar diri kita yang bisa menolong kita. Kan gitu. Itu yang disebut dengan Tuhan yang dimaksud oleh agama. Itu fitrah. Kalau itu yang dimaksud ya sama. Berarti ide tentang Tuhan itu ide bawaan bisa. Bahwa semua sebenarnya meyakini Tuhan, bahkan ateis. Kan ateis. Terus ateisnya kan problemnya dia mengakui, cuma kan saya pun nggak lihat, jangan sampai diilusi kan. Memang kan bisa saja kan ada perkara yang lahir dari batin kita pandang sebagai ilusi kan, bisa memang. Kan perlu diverifikasi kan ya. Ini saya meyakini ada sesuatu di luar diri saya yang kuat, yang maha. Tapi kan perlu diverifikasi kan. Verifikasinya kalau empirisme adalah saya harus lihat. Kan gitu masalahnya ya. Kan nanti macam-macam verifikasi itu ya. Masuk verifikasi apa? Uji kebenarannya, dicocokkan gitu. Ini saya meyakini ada sesuatu di luar. Tapi benar kan? Ini ilusi atau bagaimana? Coba dicek, dilihat. Nggak ada, berarti nggak benar, itu ilusi. Ini namanya verifikasi ya. Sering saya contohkan misalnya kita mendengar kabar bahwa di Al-Hikmah kemarin hujan. Misalnya kita lihat di luar Al-Hikmah. Ini informasi. Benar kan? Perlu diverifikasi namanya. Diverifikasi. Maksudnya diuji kebenarannya. Benarkah itu? Bagaimana caranya? Ya tinggal kita cek siapa yang tinggal di Al-Hikmah. Kita telponi, kita hubungi, kita tanya. Kalau satu orang belum yakin. Mungkin kita perlu sampel banyak, 1, 2, 3 orang. Oh semua menyatakan iya benar hujan. Nah, berarti sudah terverifikasi. Berarti statement yang menyatakan kemarin di Al-Hikmah hujan itu benar, gitu kan? Terverifikasi. Secara indrawi kan? Iya, kita tanyakan dan seterusnya. Memang itu ada seperti itu. Nanti itu kan perlu verifikasi kan, tidak semua pemahaman kita, tidak semua yang kita ketahui itu benar kan? Perlu diverifikasi, iya, perlu dicocokkan dengan fakta eksternal. Cuma kaum empirisme hanya mengambil fakta eksternal yang bersifat empiris, gitu aja. Betul? Coba dia luaskan, ya. Kalau tidak bisa diuji di laboratorium, tidak bisa benar. Kalau tidak bisa diketahui secara indrawi, tidak bisa benar. Karena faktanya dia hanya menggarisbawahi dengan fakta empiris saja. Ya. Oke, ini jadi ide manusia bahwa ada sesuatu yang tak terbatas itu ide bawaan Descartes. Nah, ini baik kaum empiris maupun kaum rasionalis memahami nggak itu yang tak terbatas itu? Memahami nggak? Ini aneh kan? Kita nggak pernah lihat itu yang tak terbatas. Ini konsep tak terbatas itu dari mana? Apapun yang kita lihat pasti terbatas. Oke? Ini ide tak terbatas dari mana? Kata Descartes itu ide bawaan, tidak lain, tidak bisa itu. Itu tidak lain dari pengalaman indrawi. Kalau lain dari pengalaman indrawi, tidak ada itu ide tentang tak terbatas. Dari mana itu ide tak terbatas?
yang kemudian dikatakan Tuhan apapun namanya kan, mau Tuhan mau apa, God atau dalam bahasa Inggris, bahasa Arabnya Allah dan seterusnya. Pokoknya ide tentang tak terbatas itu dari mana munculnya? Kan kita paham kan? Paham nggak tentang tak terbatas itu? Paham kan? Paham kan? Siapa nggak paham? Paham kan? Kita bisa paham, iya tak terbatas. Maksudnya ini kita hilangkan itu tak terbatasan tuh. Kita katakan apa namanya, nggak ada batasnya gitu kan? Kita bayangkan duit yang nggak ada batasnya seperti apa? Di luar sudah, bukan lagi triliun apa biliun apa sih? Pokoknya tak terbatas, nggak ada batasnya. Tak terbatasnya tidak ada batas juga. Kita bisa pahami itu dari mana? Lain dari pengalaman Ibrahim itu. Kita pernah lihat sesuatu yang tak terbatas. Kalau lain dari pengalaman Ibrahim artinya kita pernah melihat sesuatu yang tak terbatas, yang dari tak terbatas itu muncul pemahaman kita tentang yang tak terbatas. Pernah nggak lihat tak terbatas? Apa? Pernah nggak lihat yang tak terbatas? Pernah nggak dengar suara yang tak terbatas? Nggak ada kan? Semuanya terbatas. Dari mana itu konsep tak terbatas itu lagi muncul? Nah ini kata rasionalisme itu lahir dari memang ide bawaan, tidak lahir dari pengalaman indrawi kita. Ya, banyak konsep-konsep lagi. Itu salah satu pemikiran rasionalisme. Bahwa ada pengetahuan a priori kita, ini pengetahuan yang tidak lain dari pengalaman indrawi, yang itu lahir, memang ada sejak kita lahir. Ya. Cuma kan kita nggak pernah bilang waktu kecil kan saya paham konsep rasional, itu sudah luar biasa kalau kau bisa ngomong. Ya. Semua manusia ditanya tentang ide itu paham, itu artinya itu arti paham kan? Dari mana munculnya itu pemahaman itu tentang itu? Nah, yang kedua ide bawaan namanya tentang substansi ini. Ide tentang substansi, apa substansi? Ide bahwa sesuatu yang ada harus memiliki substansi adalah bawaan. Misalnya gagasan bahwa kita memiliki tubuh, substansi fisik dan pikiran sebagai substansinya. Substansi itu artinya apa? Substansi itu keberadaannya tidak membutuhkan yang lain. Itu maksudnya substansi. Substansi adalah suatu realitas yang keberadaannya tidak membutuhkan yang lain. Lawannya apa? Aksiden. Aksiden itu suatu realitas yang keberadaannya bergantung pada yang lain. Misalnya benda ini sendiri, ini benda. Ini kan warna, misalnya contoh saja warna putih. Bisa nggak putih itu ada tanpa benda? Hah? Ya bisa dong. Putih itu menempel pada benda. Ini putih itu disebut aksiden. Benda itu disebut substansi. Paham ya? Salah satu nanti kita pelajari. Substansi itu banyak, ada 5. Ini warisan dari ajaran Aristoteles. Ada benda, itu substansi. Ini tubuh kita ini. Ini substansi. Jiwa kita juga itu substansi. Nanti jiwa kita itu menempel pada jiwa itu ilmu pengetahuan kita. Ya. Sifat-sifat kejiwaan yang lainnya seperti marah, benci dan seterusnya. Itu sifat-sifat. Kita punya fisik, ini substansi. Beratnya itu aksiden. Warna kulit kita itu aksiden. Bentuk tubuh kita itu aksiden. Ya. Itu nanti kita pelajari. Kita pahamlah secara umum. Bahwa substansi adalah suatu realitas yang keberadaannya tidak membutuhkan yang lain. Benda itu ada tidak perlu putih kan? Iya, tetapi tidak ada benda yang tidak berwarna. Kan semua berwarna, iya. Semua berwarna. Tapi warna, iya, nggak bisa tanpa benda, kan? Harus ada dinding dulu baru bisa diwarnai kan? Tapi cat itu sendiri, ini harus jangan salah paham.
Cek itu sendiri itu substansi, ya. Yang cek itu ada warnanya. Paham ya? Yang dikatakan cek itu tadi itu cek itu sendiri. Kan cek itu substansi. Benda kan ada macam-macam, ya. Ada benda cair, ada benda padat kan? Ada gas. Gas itu juga benda. Itu nanti kita pelajari secara detail, ya. Nah, ide tentang substansi ini sendiri ini yang ini perbedaan ini di sini tidak semua sepakat ini tentang substansi, tentang diri, ya. Nah, ini menarik tentang diri ini bisa di sini tentang diri gagasan bahwa aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum itu terkenal, ya. Pepatahnya Descartes. Aku berpikir maka aku. Tapi filsafat Islam menolak ini, ya. Ada dulu baru berpikir. Aku ada karena itu aku berpikir, ya. Sebagai penegas bahwa kita berbeda dari binatang. Terus dari mana kita dapat pengetahuan tentang ada? Inilah yang disebut dengan pengetahuan huduri. Jadi kalau dalam Islam itu, dalam filsafat Islam pengetahuannya ada dua, ada pengetahuan huduri, ada pengetahuan husuli. Yang Barat tidak memahami ini. Yang Barat itu hanya memahami ada pengetahuan husuli doang. Makanya berpikir dulu baru ada. Itu. Aku berpikir maka aku ada. Terus yang tidak berpikir gimana? Tidak ada. Begitu banyak orang yang tidak berpikir kan? Tapi ada kan? Orang gila berpikir nggak? Nggak ada berpikir. Dia punya akal tapi nggak berpikir. Berpikir itu artinya apa? Apa semua yang punya akal berpikir? Kan tidak kan? Hewan berpikir nggak? Ada nggak dia? Ada. Kambing yakin itu. Kalau tahu bahasa kambing kamu ada? Embe. Yakin itu dia ada. Kalau berpikir ding, Anda. Terus kau yakin kau ada? Ya, semua realitas yakin tentang keberadaannya, tapi tanpa berpikir. Itu juga kritik terhadap pepatahnya Descartes, ya. Ada dulu baru berpikir. Karena berpikir itu tindakan, ya. Berpikir itu tindakan. Sementara ada itu berhubungan dengan zatnya kan? Zatnya. Iya, ini kan sebenarnya ceritanya dari akibat ke sebab, ya. Akibatnya dulu, berpikir kan akibat toh. Sebabnya itu keberadaan. Itu memang umum argumentasi seperti itu. Ya. Kita juga misalnya nanti argumentasi, salah satu argumentasi Tuhan itu dari akibat ke sebab. Ya. Semuanya kan perilaku Tuhan, tindakan Tuhan. Kita mengakui bahwa ada Tuhan. Sebagai yang mampir, aku ada menegaskan tentang keberadaan diri, itu tidak seperti. Jadi ide tentang diri, kalau dia bersifat penggambaran, itu tidak benar. Tapi kalau itu hadir dengan sendirinya, bahwa anak kecil saja, anak kecil kan tidak berpikir loh. Ada akalnya, iya, tapi tidak perlu berpikir. Kalau kita tanya, nah kamu ada? Iya ada. Tuh, kok berpikir? Malah dia ini apa berpikir? Kan dia tidak tahu. Huh? Malah kalau kita cuekin dia, nah itu kita anggap tiada kan dia marah kan? Terus dari mana dia mengetahui bahwa dia itu ada? Dari mana dia mengetahui bahwa dia itu ada? Tidaklah yang dari berpikir. Ini yang disebut dengan pengetahuan dulu, bahwa dia tahu bahwa dia ada dari dirinya sendiri. Kalau ide bahwa yang dimaksud oleh Descartes itu seperti itu, tidak masalah. Tapi kalau lain dari proses berpikir, itu tidak bisa digunakan. Ide ada tentang Tuhan. Ide tentang keberadaan diri itu memang bawaan. Bahwa saya ada,
Itu memang sejak lahir seperti itu. Pertama kita lahir kita sudah mengakui itu bahwa kita ada. Bukan cuma kita ada, bahkan di luar diri kita pun kita akui keberadaan. Ada makanan di luar itu. Makanya kan dia cari. Dan dia tahu. Coba kita kasih jari, dia nggak mau. Dia maunya puting susu ini. Kau tahu bagaimana itu? Pernah kecil semua kan? Malu sudah lupa kan? Kita kecil. Nah itu ide tentang diri, ide tentang substansi, ide tentang itu ide bawaan. Jadi kalau rasionalisme mengakui bahwa ada pengetahuan yang bersifat a priori yang tidak lahir dari pengalaman indrawi manusia, itu ada sejak kita lahir. Itu namanya ide bawaan. Ini bawaan lahir istilahnya, toh? Bawaan lahir. Kalau kita lahir ya memang nggak ada. Bawaan lahir. Setiap manusia yang lahir pasti mengetahui itu. Tapi ini yang saya akui cuma dua nih, tentang Tuhan tak terbatas dan ketinggian. Itu bisa. Tapi yang lainnya itu substansi kan sulit itu. Ya. Nah, kita aja udah besar masih tidak paham substansi. Kok bisa jadi ide bawaan kan? Itu aja masalahnya. Nah, ada ide, ada lagi kategori. Itu berbeda. Menurut Descartes. Kategori itu apa maksudnya? Kategori gini. Jadi seluruh pengalaman indrawi kita masukkan ke kategori-kategori tertentu yang nanti dari situ muncul pengetahuan, ya. Misalnya tentang warna. Oh, ini warna putih, masuk dalam kategori apa? Warna. Merah masuk kategori warna. Itu namanya kategori. Paham ya? Berat misalnya, oh ini masuk kategori berat. Kualitas ini masuk kategori kualitas. Kuantitas gitu juga. Itu kategori-kategori. Yang menurut Descartes itu juga perkara yang coba kita lihat nanti. Dan Descartes tidak secara eksplisit merumuskan kategori-kategori sebagaimana dilakukan oleh Kant. Nanti ada perbedaannya di situ. Namun dalam filsafatnya, terutama dalam Meditation on First Philosophy, itu Descartes mengidentifikasi beberapa konsep dasar yang bisa dianggap sebagai kategori atau jenis realitas yang ada. Jadi kategori yang dimaksud di sini adalah kategori-kategori yang bukan bentukan manusia, tapi itu bawaan juga. Ada perbedaan ide bawaan dengan kategori. Yang mana nanti manusia mengetahui sesuatu, semua pengetahuan manusia diarahkan pada kategori itu. Oh, warna, ini hitam putih mau masuk warna. Makanya ketika ditanya, wah ini merah warna apa ini? Ketika kita bertanya ini warna apa, kita akan menjawab ini warna merah. Karena warna merah itu masuk dalam kategori warna. Jadi seluruh pengalaman indrawi manusia menurut Descartes itu nanti dihimpun dalam kategori yang mana kategori-kategori ini itu juga bersifat bawaan. Tidak dibentuk berdasarkan pengalaman yang lalu. Tapi nanti tak olah semuanya, ya. Nah, itu kaum rasionalisme. Misalnya substansi, atribut, substansi sesuatu yang ada secara apa saja yang ada secara mandiri, dia masukkan kategori substansi. Tadi seperti warna misalnya. Apa saja, mau pikiran kah, mau benda kah, dia masuk substansi. Ya. Kemudian atribut. Atribut itu seperti tadi aksiden. Itu aksiden sifat. Sifat dari substansi. Misalnya apa? Pemikiran adalah atribut atau sifat dari jiwa. Seperti tadi, warna itu sifat bagi benda kan? Ya. Modus, cara di mana suatu substansi atau atribut diwujudkan. Misalnya, bagaimana sih fisik kita ini terwujud? Bagaimana sih jiwa kita itu terwujud? Itu masuk dalam modus. Bagaimana sih pengetahuan manusia itu terwujud, lahir dari manusia? Bagaimana sih kita bisa mengetahui sesuatu? Itu masuk dalam modus. Kemudian Tuhan, substansi yang tidak terbatas dan sempurna yang menjadi dasar keberadaan semua hal. Jadi apa saja yang tidak terbatas masuk dalam kategori kedua.
Tapi kalau kita, ini menarik ya, itu tidak sesuatu yang tak terbatas, tak terbatas itu sendiri, tak terbatas itu sendiri. Itu ada duanya kan? Hah? Bisakah dikatakan sesuatu tak terbatas itu dua? Artinya dua tak terbatas? Bisa? Hah? Kenapa? Kenapa? Bilang tidak bisa. Tapi jawabannya apa? Sudah itu, yakin saya sudah tahu, yakin sudah tahu. Cuma siapa yang bisa? Bisakah, saya ulang pertanyaan, bisakah sesuatu yang tak terbatas lebih dari satu, dua misalnya, atau tiga? Bisa kan? Karena kita bisa mengatakan sesuatu itu tak terbatas, karena yang lain sesuatu yang lain terbatas, yang lain tidak akan terbatas. Berarti kita mengatakan sesuatu itu tak terbatas, ya bisa yang lain ada yang lain terbatas. tak terbatas itu artinya apa? Tidak ada batasannya. Betul? Kalau saya katakan ini tak terbatas, bisakah ada dua ini? Tidak. Kenapa? Karena tak terbatas. Jadi sebenarnya argumennya di situ. Ya, karena tak terbatas. Kalau ada dua, berarti yang dua itu membatasi yang satu itu. Berarti yang satu kita katakan tak terbatas, itu terbatas, dibatasi oleh ini. Apa? Itu menarik. Jadi konsep tak terbatas itu sudah menegaskan bahwa hanya satu realitas yang itulah topik. Jadi kita sudah benar konsepnya tak terbatas. Terus gimana kita ini? Nah kayak gitu jadi masalah kan? Benar kan? Apakah tak terbatas itu hanya sebatas konsep ataukah hadir di alam realitas? Ini. Adakah realitas di luar itu yang tak terbatas? Ayo. Apa? Ayo, tegas saja. Ada atau tidak ada? Adakah realitas eksternal yang benar-benar tak terbatas? Ayo. Jawabannya tegas. Perempuan, ada atau tidak ada? Ada. Ini tidak jelas ini ada tiada. Ayo yang bilang ada siapa? Angkat tangannya. Jangan begini. Ya, jadi dipahami dulu konsepnya tak terbatas. Tak terbatasnya apa? Tidak ada batasannya dong. Nah sekarang kata, apakah betul-betul ada itu realitas? Kan bisa saja kan kita ada di gambaran sini, tapi tidak ada di luar kan? Bisa kan? Saya kasih contoh. Kambing berkepala 5. Bisa kan kita gambarkan toh? Ada di luar? Artinya bisa saja ada sesuatu yang ada di sini, tapi tidak ada. Makanya kan ateis menyatakan bilang itu Tuhan itu gambaran kamu saja. Nah, ada Tuhan di luar. Mana Tuhan di luar? Kan gitu kan? Kan itu yang dibilang ateis. Itu Tuhan itu hanya buatan kamu sendiri, buatan pikiranmu. Sama dengan kau buat kambing berkepala 1000. Bisa kan? Bisa, di kepala kita bisa. Tapi terlalulah 1000 itu 5 lah, 10 lah ya. 10, kambing berkepala 10 kan bisa. Dan kita bisa gambarkan itu kambing 10 gampang. Tapi apakah betul-betul dia punya fakta? Kan tidak. Itu yang dia katakan. Oh iya, bisa jadi itu ide bawaan, tapi tidak semua ide itu faktual kan? Faktual maksudnya apa? Ada faktanya sesuai dengan fakta. Makanya kalau nanti dicatatkan Tuhannya orang-orang beragama itu hanya buatan pikiran mereka. Itu ilusi. Buktinya tidak ada. Mana Tuhan? Tidak satu pun orang penganut agama pernah lihat kecuali Yesus di dalam perbuatan Tuhan. Ya. Tapi kan dulu, sekarang mana? Nah Yesus. Misalnya yang percaya pada itu, menganggap Tuhan itu Yesus kan, manusia itu kan? Enggak. Nah sekarang masuk tak terbatas.
Ada kan sesuatu tak terbatas di luar? Hah? Jawabannya apa? Tidak. Betulkah itu tidak ada? Tidak tahu. Itu PR buat kalian ya. Sampai di rumah saya yakin kalau betul-betul kalian pencari ilmu tidak tidur itu. Apalagi sudah minum kopi, tambah. Keras. Tidak semua hal harus diselesaikan di sini ya. Ada pikirkan sendiri. Masa saya mau terus yang mau lari itu kalian sekali-sekali. Jadi jawabannya nanti dah saya tanya lagi tuh, ya. Saya mulai jawabannya seperti apa. Tapi kalau kalian bisa berargumentasi, hebat itu. Menegaskan ketidakterbatasan suatu realitas. Cuma kan kita kan kalau dia dikatakan Tuhan itu tak terbatas, lantas siapa kita? Hah? Kan gitu. Apakah keberadaan kita tidak membatasi Tuhan? Kan gitu masalahnya. Oke, paham nggak? Ya? Ini tidak membatasi Tuhan. Berarti Tuhan itu terbatas. Tuh? Sementara tidak satu pun penganut agama menyatakan Tuhan itu terbatas. Terbatas. Itu gimana? Faktanya gimana? Bagaimana itu? Menarik gitu ya, dekat itu. Oke. Nah, eksistensialisme, ya. Ini oleh dekat nanti itu ada perbedaannya. Nanti kita masuk ada di bawah itu Kantianisme, itu di bawah dari itu ada itu ya. Di bawah eksistensialisme ada nomor 4 itu ya. Kantianisme. Jadi Immanuel Kant tidak bisa dimasukkan sebagai kaum rasionalis. Dia punya mazhab tersendiri. Walaupun beberapa konsepnya mirip sesuai dengan rasionalisme, tapi tidak 100%. Misalnya ide bawaan, ya. Itu nanti kita bicara. Oke, kita lihat dulu tentang eksistensialisme, ya. Nah, mazhab ketiga dalam filsafat barat adalah eksistensialisme. Eksistensi itu artinya apa? Keberadaan, ya. Wujud, keberadaan, ada, ya. Tapi itu dia punya pemahaman tersendiri. Tokoh utamanya apa? Kierkegaard, ya. Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, ya. Itu tokoh utama dari aliran eksistensialisme. Ciri utamanya apa? Menekankan keberadaan individu dan kebebasan pribadi. Berfokus pada makna, pilihan, tanggung jawab individu dalam menghadapi kehidupan yang sering dianggap tidak bermakna. Menggarisbawahi aspek eksistensi manusia seperti kecemasan, keputusasaan, dan absurditas. Jadi bagi dia itu sebenarnya lahirnya humanisme, ya, itu dari sini, ya. Dari eksistensialis. Jadi individu yang menjadi dasar dari paham eksistensialisme. Mau berfokus pada makna, pilihan, dan tanggung jawab individu. Jadi yang utama itu individu manusia. Individu manusia lah yang memberikan makna pada kehidupan. Dia punya pilihan dan juga punya tanggung jawab. Masing-masing bisa berbeda, ya. Kemudian aspek eksistensi manusia seperti kecemasan, dia di bawah itu. Apa kecemasan itu? Eksistensialisme adalah soal dalam filsafat yang menekankan pengalaman subjektif individu dan menyoroti perasaan serta tantangan yang dihadapi manusia dalam pencarian makna hidup. Jadi ini menarik, pengalaman subjektif manusia. Nah ini nanti melahirkan melahirkan juga paham relativisme, bahwa yang utama itu pada manusia adalah subjektivitasnya, ya. Subjektivitas maksudnya apa? Maksudnya menurut masing-masing subjek. Kamu misalnya punya pandangan terhadap ini itu berdasarkan subjektivitas kamu.
Kebenaran yang kau pahami berdasarkan subjektivitas kamu. Itu nanti lain kedua pemahaman tentang relativisme. Bahwa kebenaran sesuai dengan apa? Pengalaman subjektif seseorang. Enggak ada kebenaran mutlak. Pengalaman subjektif orang berbeda-beda kan? Berbeda. Bisakah ada suatu persamaan? Nah ini yang menjadi persoalan. Karena dia menekankan itu pengalaman bahwa nanti ada apa namanya kebenaran objektif itu menjadi persoalan. Yang kebenaran menurutnya adalah kebenaran yang bersifat subjektif. Benar menurut kamu masing-masing. Benar menurut subjek masing-masing. Kan gitu. Kan bisa saja kalian melihat ini dalam pandangan yang beragam tuh. Ini pandangan depannya. Gini kan? Coba yang samping begini, saya balik. Beda kan? Nah, berdasarkan pengalaman masing-masing. Ya cuma ada memang kelemahan dan kekurangannya. Iya, manusia juga tidak lepas dari pengalaman subjektivitasnya. Tapi ada juga yang disebut dengan pengalaman objektif. Ada kebenaran objektif itu betul ada, nggak bisa dipungkiri. Kalau nanti subjektif, ini ada yang menyatakan air, ada yang menyatakan apa batu, ada yang kan gitu. Tapi kan menarik, kita semua mengakui kan, ini air kan, itu pengalaman apa itu? Objektif itu. Ya. Maksudnya tidak bisa diganggu, bukan kebenarannya. Kalau pengalaman subjektif benar menurut masing-masing itu bisa diganggu bukan kan? Kita tidak bisa serang orang. Itu benar menurut kamu. Berarti tidak bisa saya kritik kan? Tidak bisa. Yang bisa dikritik benar menurut ini, menurut objek bisa dikritik itu. Tapi kalau benar menurut masing-masing susah itu. Semua kan benar menurut penganutnya masing-masing ya selesai. Tidak ada kebenaran objektif, tidak ada kebenaran, semua kebenaran subjektif. Masalahnya di situ kan. Akhirnya apa? Kaum radikal benar menurut dia. Jadi melakukan gerakan terorisme benar menurut dia kan? Kita bisa ini enggak? Tidak bisa. Kan benar menurut dia. Terus kamu adili gimana? Kamu adili ketika kamu mengakui dan dia mengakui ada kebenaran yang objektif. Itu maksudnya. Ketika disebutkan bahwa saudara menggarisbawahi aspek seperti kecermatan dan seterusnya. Kecemasan nantinya apa? Seringkali membahas kecemasan sebagai respon terhadap kebebasan dan kebebasan yang menimpa. Jadi tanggung jawab yang ada pada manusia yang tidak ada batasnya itu bisa melahirkan kecemasan. Iya, cemas. Bayangkan kalau kan kau punya kebebasan kan, semua orang bebas. Saya cemas gak? Yang sampai dia bunuh saya kan gitu, bebas kan? Cemas gak? Iya cemas. Yang sampai dia pergi beli bom saja, kan dia bebas melakukan apa? Bebas melakukan apa yang dia pahami benar. Itu melahirkan kecemasan, iya betul itu. Jadi kebebasan manusia yang tidak ada batasnya itu bisa melahirkan kecemasan bagi manusia juga. Karena manusia memiliki kebebasan untuk menentukan mana hidup mereka masing-masing. Dia katakan bahwa makna hidup itu adalah terorisme. Bagaimana kalau itu? Sadis kan? Dia katakan dia bahagia kalau dia bunuh orang. Wah, mereka enggak ya? Seperti yang dilakukan oleh kaum ini Zionis sekarang. Bahagia itu kalau dia bom anak-anak kecil itu. Senang dia. Menyesal gak mereka bunuh anak-anak kecil? Tidak, senang dia. Buktinya berkali-kali dia bunuh kan? Kalau nyesal sekali mungkin, waduh, salah bom anak kecil yang kena kan menyesal kan? Ini berkali-kali udah tahu anaknya sikat lagi. Bagi mereka ini anak kecil akan jadi besar jadi teroris. Sikat memang sebelumnya. Itu. Jadi kebahagiaan menurut yang dia bayangkan begitu konteksnya. Melahirkan kecemasan dia berbahaya sekali. Nggak bisa dihukumi memang. Kalau kita pakai pemahaman itu bahwa benar menurut
penganut masing-masing. Ini dapat menimbulkan kecemasan tentang keputusan yang harus dibuat dan dampaknya apa. Baik itu tadi. Jadi ada filsuf Barat menyatakan bahwa manusia itu adalah serigala. Dia katakan manusia adalah melahirkan kecemasan kayaknya. Nasib melahirkan kecemasan. Di mana serigala? Kan serigala itu buas, liar. Itu ciri serigala. Kalau ada serigala itu buas, jinak, itu bukan serigala itu. Makanya susah sekali itu merawat itu serigala. Belum, artinya menjadi hewan peliharaan itu susah itu serigala itu. Ya. Kalau anjing ya bisa dijinakkan, tapi serigala memang karakternya itu sudah liar, tidak bisa. Sama dengan harimau, sama dengan ular, sama itu. Banyak kasus itu ular bunuh majikannya sendiri kan? Iya. Itu ada pernah saya lihat ular piton besar. Ini ular nggak lapar, nggak apa. Dia bilang majikannya sendiri kan? Dia nggak makan. Karena ular kenyang dikasih makan kan sama majikannya. Karakternya bahaya. Jadi mengerikan. Ya, jinak pada konteks tertentu iya. Pada waktu tertentu, tapi tidak bisa jadi. Nah itu kalau dikatakan manusia adalah serigala, mencemaskan memang, mencemaskan manusia yang lain. Keputusasaan dalam konteks eksistensialisme merujuk pada rasa putus asa yang muncul ketika seseorang menghadapi ketidakmampuan untuk mengendalikan atau memahami seluruh aspek kehidupan. Iya, biasa kan kita putus asa ya. Kenapa? Karena sudah tidak mampu kita. Orang yang tidak mampu pasti putus asa, gitu kan? Orang yang tidak mampu pasti putus asa. Jadi kaum eksistensialisme menegaskan itu bahwa ya ada kecemasan, ada keputusasaan, ada absurd. Apa absurd itu? Absurditas itu. Ya. Perasaan frustasi atau perasaan yang ya apa ya yang tidak ada harapan gitu, absurd. Seperti yang dijelaskan oleh kamu menuju pada ketidaksesuaian. Jadi keinginan kita dengan harapan, ada keinginan kita, ya itu tidak terjawab. Itu melahirkan absurd. Maksudnya rasa frustasi yang mendalam. Hidup ini absurd enggak? Ada orang menyatakan hidupnya absurd. Artinya apa? Antara keinginan dia dengan capaian dia tidak pernah sinkron. Dia ingin kaya, nggak pernah kaya. Dia ingin berkuasa, nggak pernah berkuasa. Itu absurd. Maksudnya antara keinginan dia dan pencapaian dia itu tidak ada kesesuaian, ada jarak, melahirkan absurditas, ya. Melahirkan kefrustasian, putus asa. Nah itu pemahaman eksistensialisme. Saya pikir menggalinya lebih jauh itu nanti ini menarik, itu perlu dicatat karena nanti Pak Pendeta membawa filsafat Barat itu nanti dilihat secara detail di video, bisa ditanyakan ya. Ini hanya globalnya. Kenapa saya bawa ini? Karena nanti kita bandingkan dengan filsafat Islam itu perlu, karena nanti filsafat Islam juga kalau utama kan guru juga utama kita filsafat Tuhan itu dia mengkritisi beberapa pemikiran filsafat Barat. Nah kalau kita nggak paham dari awal minimal pendahuluannya itu bagaimana kita mengkritisi? Ya? Yang paling umum dikritisi itu paham empirisme, rasionalisme. Ya. Eksistensialisme jarang, karena tidak langsung berhubungan dengan apa? Dengan epistemologi, gitu ya. Itu nanti. Ya. Ini kansianisme, ya. Ini, dia punya aliran tersendiri. Ciri utamanya apa? Jembatannya antara rasionalisme dan empirisme. Tadi dua kutub, ada rasionalisme, ada empirisme. Nah Kant ini, Immanuel Kant ini, dia mencoba menjembatani bahwa ada rasionalisme benar, ada empirisme benar. Dia coba menjembatani. Maksudnya dia mencoba
Oh, jangan kamu. Tidak aja. Itu gara-gara eksistensialisme. Dia mengalami kecemasan ya. Jadi tujuan dimanualkan melahirkan konsep-konsep filsafatnya berupaya ya menjembatani antara rasionalisme dan empirisme. Mengajarkan bahwa pengalaman indrawi dibentuk oleh kategori-kategori a priori dari akal manusia. Mengembangkan etika deontologis yang menekan bahwa tindakan moral harus berdasarkan pada kewajiban dan kewajiban bukan pada konsekuensi. Jadi kalau Kant itu ajaran utama Kant itu pada moralitasnya, etikanya ya, filsafat etika Kant. Bahwa manusia itu yang benar-benar bisa dia pahami itu adalah perkara yang bersifat etis. Jadi dia bedakan nanti ada nomen dan fenomen ya. Nomen, fenomen. Fenomen itu luar diri kita fenomen. Nomen itu yang ada dalam diri kita. Bahwa yang kita bisa pahami adalah yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi nanti itu bagaimana kan membuktikan Tuhan itu melalui filsafat moralnya. Ya, beda stoik. Melalui filsafat moralnya. Kita tahu ada baik buruk, kita menegaskan bahwa ada realitas di luar yang maha baik, yang menciptakan kebaikan yang ada dalam diri. Jadi yang membuktikan Tuhan melalui filsafat moral. Tapi kalau melalui argumentasi di luar enggak, karena di luar menurutkan tidak bisa dipahami secara baik. Ada jarak antara diri kita dengan realitas eksternal. Semakin tinggi jaraknya, pengetahuannya semakin tidak pasti. Makanya menurutkan ini yang tidak pasti jangan kita pakai. Yang pasti ini diri kita dan hal-hal baik yang kita pahami. Ini manualkan baca aja tuh kan filsuf Jerman. Terusnya ada dua jenis pengetahuan yang dipahami kan. Ada pengetahuan a priori, pengetahuan yang tidak bergantung pada pengalaman indrawi maksudnya, tapi berasal dari struktur dasar pemikiran manusia. Itu ide bawaan juga ya, bicara tentang ide bawaan. Cuma kategori-kategorikan lebih banyak, ada 12. Kalau Descartes tadi kan cuma 4 ya, 4 kategori ide bawaan. Ada pengetahuan a posteriori. Ini susah banget. Susah. Nyebutnya aja susah kalau ini hafal ya. Kalau pengetahuan a priori, pengetahuan yang tidak didapatkan melalui pengalaman indrawi kita. Seperti apa konsep-konsep tentang waktu, ruang, kausalitas, substansi, bukan. Kan tidak menyebut sebagai ide bawaan ya. Nah, dia tidak menyebut sebagai ide bawaan, tetapi lebih pada struktur kognitif. Artinya manusia mengenal ruang, waktu, kausalitas dan substansi itu memang sudah ada dalam pikirannya. Tidak dibentuk dari pengalaman indrawi. Tapi menurut Kant itu bukan ide bawaan. Ini menarik. Dia bukan rasionalis sebagai Descartes yang menyatakan ada beberapa ide bawaan, ya. Dia bukan rasionalis. Dia juga bukan empiris yang menolak ide itu. Kalau empiris kan seluruh pengetahuan manusia dari pengalaman indrawi. Kan dia mengatur ada pengetahuan a priori, pengetahuan yang didapatkan melalui. Ada pengetahuan a posteriori, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indrawi. Misalnya pengetahuan kita tentang air itu melalui pengalaman, ya. Oh ini air, ini gas, itu pengalaman. Tidak kita ketahui ya sejak kecil, tidak ada kita ketahui. Ya, kategori menurut kami itu dilihat ada kuantitas, ada kualitas, relasi, itu semua menurutnya itu yang membentuk pikiran kita, itu tidak dari luar, tapi berhubungan dengan pengalaman indrawi ya, tapi tidak secara langsung. Kan dikatakan di sini konsep a priori, coba lihat kategori menurutkan. Ya, kategorinya adalah konsep-konsep a priori. Ini konsep yang tidak diperoleh melalui pengalaman indrawi kita. Menurut Kant dimiliki oleh semua manusia untuk memahami dunia ini. Jadi kuantitas yang kita pahami itu bukan dari luar, itu kategori yang sudah ada dari diri.
di dalam diri. Kemudian nanti kita masukkan, oh ini kuantitas masuk sini, ini masuk sini. Kemudian kita membentuk pengetahuan kita melalui kategori. Tapi data-datanya itu dari indera, itu, paham ya? Tulis. Folder-folder ini 12 folder menurut K. Tapi data-data itu harus melalui pengalaman indrawi. Nah, di situ dia. Data-data itu masuk ke sini foldernya, masuk ke ada 12 folder yang ditentukan oleh K. Oke, saya pikir tinggal dibaca nanti lanjutnya. Insyaallah minggu Sabtu depan. Udah jam 1 ya. Jam 11 sudah. Oke, itu aja dulu. Silakan ya. Sudahnya. Nikmati saja. Enggak ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan kita tutup ya. Assalamualaikum. Jadi bisa saja kalau ada pertanyaan dicatat, atau nanti di rumah ada yang mau muncul pertanyaan dicatat, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Kenapa ya? Sudah kan? Itu yang kau maksudkan. Saya pahami kecemasan Anda. Karena kau seorang manusia. Oke.